Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita telah diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada hal-hal. Salawat dan salam kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak pelajaran bagi kita. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya sampai di Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saya akan menyampaikan kaitannya dengan kegiatan pada siang hari ini, yang mana ini nanti akan menyampaikan atau akan mempresentasikan kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan program guru penggerak yang nantinya akan digunakan Bu Titin untuk kegiatan aksi nyata. Bapak Ibu, di sini Bu Titin akan menyampaikan nanti akan dikaitkan dengan visi sekolah kita. Oke, pemaparannya nanti akan dimulai dari visi sekolah. Ya. Jadi ada visi, ada misi, ya. Bagaimana kita semuanya atau lembaga bisa meraih atau bisa mencapai tujuan yang diharapkan dari tiap-tiap lembaga. Jadi ada banyak cara yang harus dilalui. Kemudian nanti di sini akan lebih dikhususkan lagi pada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan budaya positif sekolah. Jadi ada banyak sekali budaya positif yang sudah kita lakukan bersama, yang kita berikan kepada anak-anak mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Harapannya bahwa budaya positif ini nanti bisa lebih dikembangkan kembali, bisa lebih dibudayakan kepada anak-anak sehingga nanti akan memiliki nilai jual di lingkungan masyarakat, sehingga nanti akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya peserta. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini. Selamat mengikuti presentasi yang akan disampaikan oleh teman kita CDP yang akan dituju Bu Titin. Semoga nanti kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari kegiatan pada siang hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita yang menunjang visi sekolah. Sebelum mengarah ke budaya positif, Bapak Ibu, saya di sini cuma menyampaikan apa yang saya terima dan mohon kerjasamanya untuk mewujudkan visi sekolah dan juga visi dari saya sebagai calon guru penggerak. Mengingat kembali bahwa di sini budaya positif itu adalah atas yang kita lakukan keseluruhan dari mengajar, dari kegiatan belajar yang ada di sekolah, itu keseluruhannya termasuk budaya positif. Dan di antaranya yaitu nanti antara disiplin, tingkah laku anak peserta didik di kelas, permasalahan yang ada di kelas tentang penunjang proses pembelajarannya, itu juga termasuk di kegiatan budaya positif. Mengingat kembali sebelum ke materi ini yaitu budaya positif, Bapak Ibu, kita mengulang tentang apa sih tujuan kita untuk mendidik di sekolah kita seperti itu. Itu dulu yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya mengingatkan kembali bahwa yang pertama yaitu belajar itu menuntut prosesnya, menuntun. Dari proses menuntun itu kita akan mewujudkan suatu
yang sudah ada pada diri anak masing-masing. Bahwa seorang guru itu diibaratkan seorang petani. Jadi petani itu hanya mengolah. Jadi sesuai dengan apa biji yang kita tanam itulah hasilnya. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hebat, hari ini saya memaparkan visi saya dulu. Visi saya untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu mewujudkan murid yang berkarakter dan berkualitas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mengarahnya ke profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah bagian yang akan menunjukkan mengarah kepada visi sekolah. Dari visi saya itu termasuk kegiatan positif yang saya pelajari pada modul 1.4 saat ini, yaitu apa yang pada diri Bapak Ibu semua yang ada, itu ada nilai-nilai dan peran guru, itu semuanya Bapak Ibu sudah punya. Jadi dari kegiatan positif ini saya hanya meluruskan yang sudah ada dan dipaskan dengan materi yang sudah saya terima, seperti itu, dengan keadaan sekolah. Jadi budaya positif yang ditanamkan Bapak Ibu semuanya ini akan diluruskan untuk dipaskan pada pembelajarannya. Jadi fokusnya nanti posisi saya itu seperti apa dalam mengajar di kelas, seperti itu. Jadi budaya positif yang kita miliki yaitu mewujudkan dari nilai-nilai keyakinan yang secara universal atau menyeluruh yang diterapkan di sekolah. Sementara ini Bapak Ibu, kita belum mempunyai keyakinan kelas dan keyakinan pembelajaran. Gitu Bapak Ibu, belum punya gitu. Makanya dari ini nanti untuk aksi nyatanya yaitu terwujudnya keyakinan kelas. Jadi dalam mewujudkan budaya positif itu kita harus ada kesepakatan antara murid, wali murid dengan guru. Jadi tidak sepihak, misalkan jam 7 datang seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, kalau yang sudah berjalan otomatis kan tidak ada secara tertulis. Nah, sekarang ini kita mulai pas dengan pembelajaran baru. Kita mulai dari awal, yaitu untuk membuat keyakinan kelas masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti kita membuat keyakinan kelas
Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bapak Ibu, tadi yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi merasa bersalah. Nah, menurut Bapak Ibu, antara keduanya bagaimana perbedaannya? Tentunya bisa apa ya, kita rasakan ya, bahwa masih ada 3 posisi lagi. Ini langsung saya jelaskan. Yang pertama itu posisi penghukum itu membunuh
Jadi sama-sama imbang. Jadi kalau bisa kita tidak ada di posisi keduanya. Seperti itu. Karena kedua ini adalah membunuh mental dan bakat yang ada dalam dirinya masing-masing. Langsung tes itu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa teriakan sama itunya itu diseimbangkan. Kalau bisa tidak menyerupai yang keduanya. Kalau merasa bersalah kan langsung anak dari hati deh. Memang mereka langsung merasa itu, tapi langsung terkena, teringat nanti sampai tua dia akan ingat bahwa kesalahan itu seperti itu. Jadi itu membekasnya lebih dalam karena sistem dari memerdekakan anak itu tidak ada rasa terpaksa. Jadi kita harus meminimalisir dari dua sifat tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut untuk posisi yang ketiga dan keempat serta yang kelima. Posisi pembuat rasa bersalah tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah melihat tayangan video tadi, ada 5 posisi kontrol. Posisi penghukum, posisi merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Yang diharapkan dari yang mendapatkan materi ini itu adalah kita semuanya nantinya di posisi manajer Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan pastinya kita mempunyai tujuan dan maksudnya. Tapi di sini adalah merasa untuk anak dimerdekakan, jadi merdeka belajar dengan tidak terpaksa, menyadarkan dari kesalahannya dan membuat mereka berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Karena seperti petani tadi, bahwa petani hanya mengolah, bukan menentukan apa hasilnya. Yang menentukan hasil adalah peserta didik itu sendiri, sesuai dengan bijian yang kita tanam. Seperti itu Bapak Ibu. Dari budaya positif yang kita tanamkan di sekolah itu akan membuat menunjang visi
yang ada di sekolah itu tidak akan berjalan visi sekolah. Untuk itu budaya positif yang sudah kita jalankan kita arahkan ke yang lebih baik, yaitu ke posisi manajer seperti itu. Sebelum ke posisi manajer, untuk mengarahkan ke posisi manajer itu tadi ada tiga proses. Yang pertama yaitu membuat keyakinan. Sementara sekolah kita belum ada keyakinan kelas. Jadi untuk prosesnya yaitu kita bekerja sama untuk membuat keyakinan kelas itu sendiri. Keyakinan kelas dibuat bersama-sama, yaitu awal dari pembelajaran. Terutama untuk Bapak Ibu wali kelas itu bisa menentukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Karena kelas itu yang berkuasa yaitu Bapak Ibu wali kelas keseluruhan. Jadi silakan nanti kita kerjakan bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu suatu yang diyakini bersama yang berasal dari keyakinan atau pemikirannya masing-masing. Jadi nanti peserta didik dibuat maunya itu seperti apa, seperti itu. Di kelas maunya bagaimana. Jadi nanti dibuatkan form, nanti saya akan bikinkan kertas buat anak-anak. Nanti anak-anak akan Bapak Ibu membuat rangkuman dari keseluruhan peserta didik. Dirangkum jadi satu menjadi satu keyakinan kelas, yaitu misalnya bisa jadi keyakinan kelas 1 dan keyakinan kelas 2 itu tidak sama. Walaupun sama-sama fase A, tapi akan beda dengan penerapannya di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa kita kolaborasikan bersama untuk di kelas. Keyakinan, misalkan keyakinan dari ini seperti ini. Contohnya datang anak nanti ditanya seperti ini, dikasih kertas, habis itu menulis pengennya apa di kelas itu, kelasnya situasinya bagaimana, beda-beda deh. Nanti dikasih kertas lembaran, satu kertas itu suruh nulis semua mas-mas, nanti ditempel di dinding. Kita kasih kertas lembaran, nanti silakan ditempel anaknya namanya masing-masing. Setelah itu kita jadikan satu, misalkan keyakinan ya jadi satu, kita pilih yang sama berarti diambil satu, yang hampir sama dijadikan satu, hampir sama. Semuanya itu nanti saya akan melihat satu kelas per satu kelas sampai kelas 6 itu nanti ada. Itu nanti kalau sudah ada nanti digabungkan untuk keyakinan sekolah. Jadi dari kelas terbentuk keyakinan sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin proses pembelajaran. Bisa juga nanti guru agama dan guru PJK seperti saya punya keyakinan pembelajaran sendiri. Soalnya hubungannya misalkan Bima sama masjid, berarti punya keyakinan sendiri. Nanti apa mengembalikan mukenanya bagaimana atau mau wudhunya bagaimana, itu kan ada sendiri-sendiri. Nanti mereka juga otomatis anak itu hebat Bapak Ibu. Berpikirnya akan lebih memancing. Jangan sampai kalau kita yang mengusulkan itu beda. Jadi dari anak untuk anak dan untuk semuanya. Seperti itu. Nanti dari itu kalau sudah dari kelas ada, nanti akan saya bikinkan banner Bapak Ibu. Nanti banner per kelas. Kalau sudah ada catatannya masing-masing saya bikinkan per kelas. Nanti per kelas saya akan kasih ditempel di dindingnya kelas. Kalau sudah itu nanti yang sama baru dibuat keyakinan sekolah. Seperti itu kita rangkum. Jadi keseluruhan sudah tersampaikan. Itu
pecahkan bersama-sama gitu. Soalnya saya juga tidak tahu masalahnya per kelasnya masing-masing. Jadi kita pecahkan bersama-sama karena ini dengan proses hal yang baru. Jadi harus kita pecahkan bersama-sama. Terus kita tuntaskan gitu, untuk mewujudkan visi sekolah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke. Oke, dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Disiplin, toleransi. Iya, kemarin saya tanya di kelas 1, maunya kalau yang kelas 2 sampai kelas 6 itu sudah belajar, maunya tujuannya pertama ke sini ke apa? Belajar gitu ya Bu. Kalau kelas 1 bermain dan belajar gitu Bu. Berarti kan itu normal Bu. Memang anak usia SD itu banyak wiraganya itu, jadi bermainnya. Jadi kalau itu berarti bermain, ya berarti kita mengarahnya pembelajaran kita untuk bermain tapi prosesnya belajar. Jadi tanpa terasa permainan itu adalah proses belajar. Pencapaiannya seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar memadukan permainan untuk proses belajar seperti itu. Refleksi untuk kegiatan siang ini yaitu yang pertama, kita budaya positif, kita tanamkan, kita sadarkan lagi. Terus dari saya ya Bapak Ibu, saya banyak belajar dari sini, koreksi untuk saya, yaitu ternyata dari tuntunan belajar dewantara itu sudah menyangkut keseluruhan yang kita ajarkan di sekolah. Cuma kita belum sadar aja bahwa pelaksanaannya itu sudah alurnya seperti itu. Tinggal kita paskan masing-masing. Terus untuk saya sendiri juga banyak hal yang baru. Yang pertama prosesnya. Terus di sini juga ada 3 proses untuk menuju ke budaya positif yang proses manajer tadi itu. Yaitu yang pertama tadi kan menyadarkan anak. Yang kedua yaitu membuat keyakinan. Kalau sudah anak yakin untuk melakukan, mereka yang ketiga yaitu memberikan mereka membuat solusi. Solusinya dari hasil pemikiran mereka sendiri. Jadi ketiga-tiganya itu wajib kita tanamkan. Kalau kita bisa melakukan di semua pembelajaran, otomatis bisa kita melaksanakan budaya positif tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau ada kurang lebihnya dari saya menyampaikan kegiatan pada siang hari ini, saya mohon maaf. Dan terima kasih Bu Dina telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit menyampaikan apa yang sudah saya terima. Dan semoga saya mengikuti pendidikan ini bisa berdampak positif untuk sekolah. Amin. Terima kasih semuanya. Sebelum saya
Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bapak Ibu, tadi yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi merasa bersalah. Nah, menurut Bapak Ibu, antara keduanya bagaimana perbedaannya? Tentunya bisa apa ya, kita rasakan ya, juga masih ada 3 posisi lagi. Ini langsung saya jelaskan. Yang pertama itu posisi penghukum itu membunuh mental anak, Bapak Ibu. Jadi
Posisi pembuat rasa bersalah dengan tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
tidak lupa menyetel alarm saya, Bu? Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Setelah melihat tayangan video tadi, ada 5 posisi kontrol. Posisi penghukum, posisi merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Yang diharapkan dari yang mendapatkan materi ini itu adalah kita semuanya nantinya di posisi manajer, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan pastinya kita mempunyai tujuan dan maksudnya. Tapi di sini adalah merasa untuk anak dimerdekakan, jadi merdeka belajar dengan tidak terpaksa, menyadarkan dari kesalahannya dan membuat mereka berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Karena seperti petani tadi, bahwa petani hanya mengolah, bukan menentukan apa hasilnya. Yang menentukan hasil adalah peserta didik itu sendiri, sesuai dengan bijian yang kita tanam. Seperti itu, Bapak Ibu. Dari budaya positif yang kita tanamkan di sekolah itu akan membuat menunjang visi sekolah itu berjalan. Tanpa kerjasama kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang ada di sekolah, itu tidak akan berjalan visi sekolah. Untuk itu, budaya positif yang sudah kita jalankan, kita arahkan ke yang lebih baik, yaitu ke posisi manajer. Seperti itu. Sebelum ke posisi manajer, untuk mengarahkan ke posisi manajer itu tadi ada tiga proses. Yang pertama yaitu membuat keyakinan. Sementara sekolah kita
pembelajaran. Terutama untuk Bapak Ibu wali kelas itu bisa menentukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Karena kelas itu yang berkuasa yaitu Bapak Ibu wali kelas keseluruhan. Jadi silakan nanti kita kerjakan bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu suatu yang diyakini bersama yang berasal dari keyakinan atau pemikirannya masing-masing. Jadi nanti peserta didik dibuat maunya itu seperti apa, seperti itu. Di kelas maunya bagaimana. Jadi nanti dibuatkan form, nanti saya akan bikinkan kertas buat anak-anak. Nanti anak-anak akan Bapak Ibu membuat rangkuman dari keseluruhan peserta didik. Dirangkum jadi satu menjadi satu keyakinan kelas, yaitu misalkan bisa jadi keyakinan kelas 1 dan keyakinan kelas 2 itu tidak sama walaupun sama-sama fase A, tapi akan beda dengan penerapannya di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa kita kolaborasikan bersama untuk di kelas. Keyakinan, misalkan keyakinan dari ini seperti ini. Contohnya datang anak nanti ditanya seperti ini, dikasih kertas, habis itu menulis pengennya apa di kelas itu, kelasnya situasinya bagaimana, kan beda-beda deh. Nanti dikasih kertas lembaran, satu kertas itu suruh nulis semua masing-masing, nanti ditempel di dinding. Kita kasih kertas lembaran, nanti silakan ditempel anaknya namanya masing-masing. Setelah itu kita jadikan satu, misalkan keyakinan ya jadi satu, kita pilih yang sama berarti diambil satu, yang hampir sama dijadikan satu, hampir sama. Semuanya itu nanti saya akan melihat satu kelas per satu kelas sampai kelas 6 itu nanti ada. Itu nanti kalau sudah ada nanti digabungkan untuk keyakinan sekolah. Jadi dari kelas terbentuk keyakinan sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Seperti itu. Ini proses pembelajaran. Bisa juga nanti guru agama dan guru PJK seperti saya punya keyakinan pembelajaran sendiri. Soalnya hubungannya misalkan Bima sama masjid, berarti punya keyakinan sendiri. Nanti apa mengembalikan mukenanya bagaimana, atau mau wudhunya bagaimana, itu kan ada sendiri-sendiri. Nanti mereka juga otomatis anak itu hebat Bapak Ibu, berpikirnya akan lebih memancing. Jangan sampai kalau kita yang mengusulkan itu beda. Jadi dari anak untuk anak dan untuk semuanya seperti itu. Nanti dari itu kalau sudah dari kelas ada, nanti akan saya bikinkan banner Bapak Ibu. Nanti banner per kelas. Kalau udah ada catatannya masing-masing saya bikinkan per kelas. Nanti per kelas saya akan kasih ditempel di dindingnya kelas. Kalau sudah itu nanti yang sama baru dibuat keyakinan sekolah. Seperti itu kita rangkum. Jadi keseluruhan udah tersampaikan. Itu nanti bisa difoto terus dikirimkan di paguyuban masing-masing. Biar tahu keyakinan sekolahnya itu kita mempunyai apa, imbal balik. Kalau bisa nanti bannernya ditandatangani anak-anak semuanya. Seperti itu. Halo. Sebenarnya kita kemarin awal masuk Ibu seharusnya sudah ada kesepakatan wali murid kita masuk itu. Jadi karena ini hal yang baru, jadi pelan-pelan kita arahkan ke peserta didik. Kemarin saya pernah nyoba
disiplin, toleransi. Kemarin saya tanya ya Bu kelas 1, maunya kalau yang kelas 2 sampai kelas 6 itu sudah belajar, maunya tujuannya pertama ke sini ke apa? Belajar gitu ya Bu. Kalau kelas 1 bermain dan belajar, berarti kan itu normal Bu. Memang anak usia SD itu banyak iraganya itu, jadi bermainnya. Jadi kalau itu berarti bermain, ya berarti kita mengarahnya pembelajaran kita untuk bermain tapi prosesnya belajar. Jadi tanpa terasa permainan itu adalah proses belajar. Kita lihatnya seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar memadukan permainan untuk proses belajar seperti itu. Refleksi untuk kegiatan siang ini, yaitu yang pertama kita budaya positif, kita tanamkan, kita sadarkan lagi. Terus dari saya ya Bapak Ibu, saya banyak belajar dari sini, koreksi untuk saya, yaitu ternyata dari tuntunan Gajah Dewantara itu udah menyangkut keseluruhan yang kita ajarkan di sekolah. Cuma kita belum sadar aja bahwa pelaksanaannya itu sudah alurnya seperti itu. Tinggal kita paskan masing-masing. Terus untuk saya sendiri juga banyak hal yang baru. Yang pertama prosesnya. Terus di sini juga ada 3 proses untuk menuju ke budaya positif yang proses manajer tadi itu, yaitu yang pertama tadi kan menyadarkan anak, yang kedua yaitu membuat keyakinan. Kalau sudah anak yakin untuk melakukan, mereka yang ketiga yaitu memberikan mereka membuat solusinya dari hasil pemikiran mereka sendiri. Jadi ketiga-tiganya itu wajib kita tanamkan. Kalau kita bisa melakukan di semua pembelajaran, otomatis bisa kita melaksanakan budaya positif tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau ada kurang lebihnya dari saya menyampaikan kegiatan pada siang hari ini, saya mohon maaf dan terima kasih Bu Dina telah memberikan waktu pada saya untuk sedikit menyampaikan apa yang sudah saya terima, dan semoga saya mengikuti pendidikan ini bisa berdampak positif untuk sekolah. Amin. Terima kasih semuanya. Sebelum saya akhiri, marilah kita tutup dengan doa, menundukkan kepala sesuai dengan keyakinan kita, agar semua yang kita lakukan pada siang hari ini bisa kita terima dan bisa diterapkan di sekolah kita. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.